Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang EF di channel Ngobrolin Sound Masjid. Ya, oke. Rekan-rekan, alhamdulillah selama 3 tahun terakhir ini saya banyak membantu konsultasi dan juga instalasi tata suara di banyak masjid. Ya, sudah ada puluhan masjid. Kalau ingin lihat daftarnya mungkin nanti bisa lihat di deskripsi ya. Kalau cukup tulisannya ya. Saking panjangnya. Nah, ada sedikit kadangkala dari rekan-rekan apa yang berkomentar gitu ya, bahwa kalau sama Kang Epa harganya itu tinggi katanya, bisa sampai ratusan juta itu untuk pasang sound system masjid ya. Ya itu terjadi karena apa? Memang karena saya banyak menggunakan komponen-komponen alat-alat sound system yang kelasnya profesional ya. Karena apa? Karena saya menginginkan yang terbaik ya untuk di masjid sebagai rumah Allah ini ya. Jangan asal-asalan gitu. Tapi sebetulnya tidak begitu juga ya. Suatu ketika saya mendapatkan telepon kontak dari rekan saya bahwa ada masjid kecil atau musola ya mungkin ya kalau lebih cocoknya begitu, dan ingin dipasang sound system masjidnya juga yang cukup oke gitu ya. Nah saya kemudian bertanya berapa budget yang disiapkan gitu ya, karena saya takutnya terlalu ketinggian memberikan solusinya gitu ya. Ternyata ya budgetnya sekitar katanya 35 juta rupiah. Ya itu pengennya sudah all in. Sudah ada mixer buat di dalam masjid, ada amplifiernya, ada speakernya, bahkan ini cukup ini juga karena 2 lantai gitu ya. Ya masjid kecil tapi 2 lantai, bayangin aja. Lalu juga pengen ada pengeras suara untuk di azan di menara gitu ya. Ya alhamdulillah 35 juta bisa saya wujudkan juga, tapi ya memang kita menggunakan komponen-komponen yang versi yang ekonomis dan cukup terbatas, fitur-fiturnya tidak terlalu banyak gitu ya. Oke, apa sih yang saya pergunakan untuk masjid-masjid yang budgetnya cukup terbatas gitu ya. Nah, hari ini saya akan hadirkan salah satu alat yang saya juga pergunakan untuk membantu masjid tersebut. Ya, inilah alatnya. Oke, ya. Dari Behringer. Ketutupan saya nih. Ya, ini adalah Europower PMP 550M. Ini adalah mixer, power mixer, power mixer. Jadi mixer yang sudah ada amplifiernya gitu ya. Nah, ini coba lihat. Kita akan unboxing dulu sebentar. Oke ya. Dan kita akan bedah fiturnya apa saja, tetapi mungkin saya tidak tes dengan speaker ya. Tetapi kita akan lihat saja di sini ada fitur-fiturnya aja apa aja gitu, dan kenapa saya menggunakan ini dan bagaimana pemasangannya gitu ya. Nah, oke, saya pinggirkan dulu sedikit ya. Ini ada kabel powernya, kabel power, simpan, lalu kita keluarkan. Ini ada untuk raknya, untuk nanti bisa dibaut ke rak ya. Tapi kalau saya sih karena budget friendly ya tidak berserta rak, jadi ini disimpan begitu aja gitu ya. Kalau tambah rak tambah lagi 3 juta ya, tambah budget lagi ya. Ini kita simpan dulu. Oke. Lalu ada manual book ya, simpan. Biasanya sih ada stiker, tapi ini nggak ada nih. Anti stiker, ini juga ada kartu garansi. Kita buka ya. Ya.
Tada, ini ya power mixernya. Oke, ini power mixernya ya. Jadi ini cukup ringkas ya. Ada 5 input mikrofon atau 5 line. Tapi nomor 1 dan 2 ini ya itu terhubung dengan USB wireless ya, dengan USB wireless. Jadi ini bisa juga digunakan dengan mikrofon Behringer yang wirelessnya receivernya menggunakan USB. Kalau nggak salah satu unit USB receiver itu bisa untuk 2 mikrofon, makanya di sini dia channel 1 dan channel 2-nya terhubung dengan ya, USB receiver untuk wireless mikrofon Behringer ya. Kemudian ada juga input, ini sebetulnya bukan 5 input ya, bukan 5 channel tapi 7, karena yang 2-nya lagi adalah stereo input untuk TRS ya, mini TRS. Jadi bisa colok langsung dari handphone, output handphone masuk ke sini, atau dari player yang lain juga masuk ke sini ya gitu. Kemudian dia juga ada ada pengaturan tone controlnya. Jadi ada EQ-nya tapi cuma low dan high, jadi cuma bass treble gitulah ya di setiap channelnya. Kemudian ada pengaturan gain-nya. Kemudian juga ada untuk efek send. Jadi ini juga punya punya efek ya dari Clark Technic gitu ya. Ada efeknya, nanti kita bisa pilih mau seperti apa. Tapi kalau untuk di dalam ruangan masjid atau musala yang sudah bergaung, saya sarankan meminimalisir penggunaan efek gitu ya. Kemudian juga ada equalizer 1 2 3 4 5 6 7 band equalizer. Juga ada fasilitas FBQ, feedback killer, caranya nanti tombolnya diaktifkan, kemudian nanti lampu LED-nya akan menyala di frekuensi yang berpotensial atau yang dia detect sebagai frekuensi yang menimbulkan feedback. Itu kita bisa turunin di equalizer yang 7 band tadi gitu ya. Berapa daya yang dikeluarkan oleh power mixer ini? Ini 500 watt kelas D ya. Jadi dia menggunakan switching power supply, jadi dia cukup ringan banget ini sebetulnya ya. Jadi ini adalah mixer yang sering saya pergunakan untuk masjid-masjid yang budget friendly gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, jangan berpikir bahwa saya selalu membudgetkan puluhan juta sampai ratusan juta. Ya memang saya pernah tangani juga yang hampir 1,5 miliar gitu ya. Tapi yang 1 miliar belum nih, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat. Nah ini solusi cukup, jadi masih tetap kelasnya profesional dan kualitas cukup oke. Kalau di belakangnya kita ada 2 channel output ya, ada 2 channel output menggunakan konektor TS ya. Tapi ini walaupun outputnya 2, dia tidak stereo ya, dia dual mono itu ya, sebutnya dual mono karena secara ini sih dalamnya dia adalah mono gitu ya. Konstruksinya, strukturnya itu dalam mono ya. Ya, jadi bagaimana sih menggunakan mixer ini ya? Ini saya biasa gabungkan dengan mixer powernya milik Toa. Jadi ini khusus untuk di dalam ruangan. Untuk luar ruangannya saya menggunakan mixer Toa ya, power mixer Toa yang itu pun tergantung badet, bisa 2240, bisa yang lebih di bawahnya 2120 ya, yang 120 watt sama 240 watt ya. Nah gimana sih menggabungkannya? Jadi kan kita tetap harus bisa membagi ya, suara mana yang hanya boleh keluar ke menara, itu hanya untuk azan. Makanya power mixer dari Toa itu saya gunakan untuk azan ya. Jadi mikrofonnya saya masukkan langsung ke power mixernya punya Toa. Aduh, sayangnya hari ini saya nggak ada ampli Toa ya. Tapi bisa bayangin ya, nanti saya munculin gambarnya ya, ada gambarnya. Nah itu di Toa itu di bagian belakang itu ada CD out ya, ada
kalau ada outputnya, kalau nggak CD itu record out gitu ya, saya lupa. Nanti lihat di gambar ya. Nah itu saya masukkan ke salah satu input yang ada di depan ini. Biasanya saya masukin ke input channel nomor 1. Atau kalau ini digunakan untuk nanti wireless ya bisa di nomor 3. Ya, bebas lah ya. Yang penting jadi dari output. Jadi si amplitoa itu outputnya yang untuk ke speaker yaitu kan bisa yang pakai high impedance 70 apa 100 volt. Dia punya juga output yang line level. Nah, line levelnya itu masuk ke sini. Akibatnya apa? Jadi pada saat azan di ruangan pun bisa kita keluarkan lagi suara azannya melalui mixer yang ini. Nah, ini bisa diatur volumenya nanti ya dengan menggunakan tadi mau di channel berapa, channel 1 atau 2 atau 3 ya. Itu kita bisa atur lagi levelnya. Kira-kira kalau mau di dalam ruangan sebesar apa itu suara azannya ya. Jadi persyaratan yang bahwa suara luar hanya untuk azan tetap terpenuhi, tapi azan juga bisa masuk ke dalam ruangan. Karena kalau kita ingin mendengarkan suara azan yang enak, yang bagus, itu tetap harus menggunakan speaker yang ada di dalam ruangan. Jadi bukan yang mendengarkan suara yang dari speaker yang di menara gitu ya, tapi speaker yang di dalam ruangan. Karena kualitas suaranya pasti jauh berbeda gitu ya. Nah, untuk yang lain-lainnya ini sayangnya tidak memiliki phantom power. Jadi mic yang bisa digunakan di sini adalah satu microphone dynamic, kedua kalau kondenser dia harus punya power supply sendiri ya. Nah, kalau saya biasa kalau untuk budget friendly biasanya untuk mikrofon imam saya menggunakan juga mikrofon apa namanya yang headset juga dari Toada. Itu sudah ada powernya dari baterai. Sebaiknya menggunakan converter dari XLR ke TS ya. Jangan masuk ke line inputnya nih. Ini kan ada line inputnya ya. Nah, karena kalau ke line input dia penguatannya kecil. Tapi kalau masuk ke mikrofon itu penguatannya jadi cukup besar gitu ya. Ya, jadi ini solusi teman-teman ya. Sekali lagi solusi buat yang ingin budget friendly gitu ya. Cuman memang kalau mixer dengan power disatukan, kalau bermasalah salah satunya ya dua-duanya jadi tidak bisa digunakan ya. Jadi nggak bisa digunakan mixernya, tidak bisa digunakan atau amplifiernya. Tapi kalau dipisah, kalau misalkan mixernya rusak, amplifiernya masih bisa dipakai. Kalau misalkan amplifiernya rusak, mixernya bisa dipakai. Tapi ya kalau dipisah seperti itu, budget menjadi tambah membengkak gitu ya. Ya, jadi jangan khawatir kalau ada masjid atau musola nih yang ingin berkonsultasi soal sound system, jangan takut. Wah, kabarnya kalau ke Kang EF mah harganya perangkatnya harus punya budget yang tinggi gitu ya. Ya, tidak juga. Saya tetap bisa memberikan solusi untuk yang keterbatasan budget. Tapi mesti diingat bahwa tidak bisa kita terlalu low budget banget karena namanya alat-alat yang berkualitas tinggi itu pasti mengikuti istilah ada harga, ada kualitas, ada harga, ada rupa gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Jangan lupa untuk komen, kemudian like, kemudian share katanya. Subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.